Bapak Ibu hadirin sekalian, acara selanjutnya adalah acara yang ditunggu-tunggu. Acara inti Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ustadz Humaydi. Kepada beliau kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idza sallama al-muslimu 'ala al-muslimi faradda 'alaihi sallat 'alaihi al-malaikatu sab'ina marrah martas apa wada ngerti apa kagak ngerti apa ente. Orang Sunda ada orang Sunda, orang Jawa, orang Padang pakai komplit alhamdulillah. Bagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ada seorang muslim mengucapkan kalimat salam serentak dijawab oleh ibu dan bapak dan yang hadir pada majlis maulid yang mulia ini, maka Allah akan mengutus makhluknya yang bernama malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala untuk meminta ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kepada manusia yang senantiasa mengucapkan salam dan yang menjawab salam. Alhamdulillah. Tidak tanggung-tanggung malaikat memohon dan meminta kepada Allah sab'ina marrah 70 kali berulang-ulang. Subhanallah. Maka malam ini malaikat sibuk update status seperti ibu-ibu majlis taklim Sofa Al-Marwah sibuk update status sedang maulid. Alhamdulillah. Maka malaikat malam ini sibuk berdatangan kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena malam ini di Masjid Jami As-Safa sedang merayakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di dalamnya dibacakan salawat memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Bukan hanya sekali malaikat, sab'ina marrah 70 kali berulang-ulang. Alhamdulillah. Maka sekali lagi salamnya yang kompak, siap kompak? Siap kompak? Masih ngantuk apa kagak nih? Udah ngantuk apa belum nih? Belum? Belum ya? Kalau udah ngantuk udah segini aja. Belum udah? Udah ngantuk? Saya mah gimana jamaahnya aja. Kalau katanya mau Ustaz berhenti saya. Kalau katanya mau Ustaz lanjut saya. Jadi mohon maaf tadi saya mengisi maulid terlebih dahulu di masjid tetangga saya dan kebetulan saya yang membaca mahalul qiyamnya. Maka setelah mahalul qiyam saya langsung mendarat ke sini. Alhamdulillah Allah berikan kelancaran. Jadi mohon maaf apabila ada kelambatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin wa faddala al ulama bi iqamati al hujjaj ad-din wa akrama al awliya bi dhuhuri al karamati al khawariq allati hiya min mu'jizati sayyidil mursalin وخص من شاء من أتباع ملته بالرقي إلى درجة العارفين وعلى آله وأصحابه السالكين على منهجه القويم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على
كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Fa ya hadratan muhtaramin wal mukarramin, para sepuh, para kesepuhan, para alimil ulama, para kiai, para asatidz, para tokoh masyarakat setempat, wabil khusus ketua DKM Masjid Jami As-Safwah beserta jamaah Masjid Jami As-Safwah beserta ketua Majelis Taklim, ibu-ibu Majelis Taklim As-Safwah yang saya tidak tahu namanya, yang insya Allah mudah-mudahan kehadiran kita di tempat yang mulia ini, di samping kita niat iktikaf di dalam masjid, kita niatkan hadirnya di masjid ini semata-mata talabul ilmi, semata-mata menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah ketika kita duduknya di masjid yang mulia ini, kita niatnya i'tikaf, kita niatnya talabil ilmi, kita niatnya litaqdimin maulidin nabi, insya Allah maka semuanya akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Walaupun ibu-ibu udah mulai kesemutan. Dan kesemutan apa belum? Belum. Maka yang pertama, langkah kita dari rumah menuju tempat yang mulia ini, maka kita harus niatkan talabul ilmi. Maka ketika kita niatkan duduknya kita di tempat yang mulia ini talabul ilmi, maka kata salah satu sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Ibu tahu Abdullah bin Mas'ud? Tahu? Tahu apa kagak? Tahu di mana? Ada Mas'ud di sini mah tukang somai, dari di sini namanya Mas'ud tukang cilok. Ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini sahabat junior, artinya sahabat yang berjumpa dengan Rasulullah, bahkan mendapatkan pendidikan dari Rasulullah
mau disandingkan tempatnya dengan Rasulullah di Madinah Al-Munawwarah. Subhanallah. Kenapa demikian? Jika sahabat-sahabat yang lain ingin sekali berdampingan dengan Rasulullah, Abu Bakar Siddiq di samping Rasulullah, Umar bin Khattab di samping Rasulullah, Utsman bin Affan dipakai, tetapi ada sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud, maka dia hijrah dari Mekah ke Madinah, dari Madinah hijrah ke Taif. Ibu tahu negara Taif tahu? Tahu apa Taif? Di sini nih belok kiri keluar. Ya, keluar di situ ada Alfamart di Taif namanya. Ya. Taif ini kita sering mendengar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu dari kota Mekah ingin berdakwah ke negara Taif, yang mana ketika Rasul datang ke kota Taif bukan diterima dakwah Nabi, bukan diterima dakwah Rasul, melainkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilempari dengan batu. Kenapa demikian? Padahal sejatinya orang Taif itu baik-baik. Kenapa? Karena orang Taif sudah mendengar berita bahwa ada Nabi yang namanya Muhammad, dia adalah pendusta. Jadi sebelum ini sudah dapat hoak terlebih dahulu, belum tahu realita, belum tahu kenyataan, tapi sudah mendapatkan berita yang kagak baik. Maka hati-hati nih, hoak, betul. Apalagi sekarang zaman media sosial, nini jadi cantik hari ini. Betul. Banyak yang ketipu nini sama aki-aki ketemuan. Dikirain masih pada kenceng, ternyata udah pada kendor. Kenapa? Akibat media sosial, itu namanya hoak. Betul. Nah, Rasulullah pun sama, bahwa orang-orang Taif mendengar Rasulullah dia satu adalah pendusta. Pertama, Rasulullah adalah pembohong dan dia adalah orang yang tidak benar, padahal Nabi belum nyampe ke negara Taif. Maka ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, dari Madinah menuju kota Taif, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, dakwah Nabi tidak diterima, malah Nabi dilempari dengan batu. Apakah Nabi ketika dakwah dilempari dengan batu, dia langsung memohon meminta kepada Allah, ya Allah, ini orang Taif hancurin aja? Padahal Jibril udah nawarin. Kata Jibril begini, Muhammad, Jibril teman Nabi Muhammad sama Jibril bestie. Betul. Pertemuan pertama di mana? Di Gua Hira. Alhamdulillah kehabisan binikmah ibu. Saya baru 2 hari pulang dari kota suci Mekah dan Madinah melaksanakan ibadah umroh, dan kebetulan saya tabarukan datang ke Gua Hira. Pertemuan malaikat Jibril dan malaikat Mikail, pertama mendapatkan wahyu pertama turun surah Al-A'raf. Ternyata Rasul itu di Gua Hira merenung. Rasul itu merenung bagaimana caranya mengislamkan orang-orang kafir Quraisy, yang mana pada masa itu masih nyembah kepada berhala, masih nyembah kepada bebatuan, belum kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka istilah orang Thariqah Nabi itu khalwah. Apa khalwah? Menyendiri, nyepi, merenung bagaimana caranya Nabi dari kota suci Mekah naik ke atas gunung Gua Hira. Di situ merenung, di situ ada lubang yang kecil. Mudah-mudahan itu bisa Mekah Madinah ya. Setelah Mekah Madinah, nanti dari Mekah mudah-mudahan bisa naik ke Gua Hira. Nanti bisa tahu sejarah bagaimana perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperjuangkan risalah 23 tahun lamanya. Di kota Mekah Nabi 13 tahun, di Madinah 10 tahun, berarti cuma 23 tahun Nabi berdakwah. Alhamdulillah, walaupun Nabi kagak pernah ke perumahan apa namanya ini? Perumnas, tapi orang sini beriman kepada Nabi. Alhamdulillah. Saya mau nanya sama ibu-ibu, kira-kira pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad? Pernah mimpi? Tapi kenapa ibu beriman kepada Muhammad?
Ya. Nah karena cinta, alhamdulillah, maka alhamdulillah walaupun kita hidup bukan di zaman Nabi, jangankan hidup di zaman Nabi, mimpi pun kita tidak pernah. Yang ada kita mimpi sama kuntilanak. Betul betul? Betul betul. Jangankan bermimpi dengan Nabi, bermimpi dengan orang tua pun kadang kita susah. Betul betul. Oh, orang tua kita sudah meninggal, wafat dunia, ingin sekali berjumpa dengan orang tua di dalam mimpi, susah benar. Betul. Betul betul. Jangankan mimpi dengan Nabi, tetapi alhamdulillah mimpi pun mungkin kita tidak pernah, berjumpa pun kita mungkin tidak pernah, tetapi hati kita menerima bahwa Nabi Muhammad Nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina, Allahumma shalli ala sayyidina. Yuk kita buktikan rasa cinta kita kepada Rasul dengan memuji Rasulullah, dengan membaca salawat kepada Rasulullah. Dan kepret boleh kalau ada. Dan kepretnya ada enggak? Tinggal. Oke, sama-sama. Allahumma shalli wa sallim wa barik ya Rasulullah, salam Allah Allah ya Rafiq ni'mat darajati dijelaskan di dalam Kifayatul Adkiyah atau di dalam Hidayatul Adkiyah karya Syekh Zainuddin Al-Malibari terakhir dari kitab Fathul Muqin, bahwa dijelaskan di sana oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, "Aktsiru alayya as-salah li'annaha nurun fil qalbi wa nurun fil qalbi wa nurun fis sirat." Jadi kata Nabi itu, umatku, berbanyaklah kalian memperbanyak baca salawat kepadaku. Lantas kenapa Nabi memerintahkan memperbanyak membaca salawat? Kata Nabi, li'annaha nurun fil qalbi, karena membaca salawat satu akan menjadi penerang di dalam hati kita. Alhamdulillah. Orang yang sering baca salawat hidupnya kagak pernah gelisah, hidupnya kagak pernah galau. Kalau kita mah bentar-bentar galau, bentar-bentar gelisah, berarti ada yang salah di dalam kehidupan kita. Padahal Rasul adalah alternatif, Rasul adalah solusi buat kehidupan kita. Maka dengan membacanya saja, membaca salawat kepada Nabi akan menjadi penerang di dalam hati kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kedua, kata Nabi, di samping hikmah atau khususiyat membaca salawat kepada Nabi, di samping penerang di dalam hati, wa nurun fil qabri, dan akan menjadi penerang di alam kubur kita. Alhamdulillah. Jadi orang yang senantiasa memperbanyak baca salawat kepada Nabi, walaupun kita ke alam kubur tidak membawa
ukurannya akan diberikan penerangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Mantap apa kagak, Bu? Mantap apa kagak? Bahkan saking hebatnya Nabi Muhammad, saking hebatnya Nabi kita Muhammad, padahal usianya hanya 63 tahun, betul. Kalau kita tulis sejarah Rasul, lautan akan menjadi mangsitnya, pepohonan yang ada di dalam bumi ini menjadi pulpennya atau penanya, langit akan menjadi kertasnya, tentu tidak akan selesai menceritakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul betul. Beda menceritakan Pak R. Betul. Kalau cerita Ustaz itu sepintas sudah selesai. Masa kecilnya Ustaz nakal, masa remajanya nakal, masa dewasanya nakal, tobat-tobatan sudah pensiun, selesai. Betul betul. Itu kalau kita, tapi kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun usianya 63 tahun, tetapi ketika kita tuliskan manaqib atau sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 1000 tahunkah itu, maka tidak akan habis menceritakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saking agung dan istimewanya Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina. Maka intinya maulid, makin rasa mahabbah kita, makin rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Bahkan saking hebatnya salawat ini, ritual ibadah kita yang namanya salat 5 waktu ini gak bakalan sah, gak bakalan diterima tidak menyebut nama Nabi Muhammad. Betul apa betul? Betul apa betul? Di dalam salat ada yang namanya rukun salat, betul? Rukun salat yaitu salah satunya membaca sholawat. Maka kita salat tidak membaca sholawat kepada Nabi, maka salatnya tidak sah. Betul apa betul? Jelas firman Allah di dalam surah Al-Insyirah. Bagaimana kata Allah? Wa rafa'na laka dzikra. Wa rafa'na laka. Inilah jaminan Allah kepada Nabi Muhammad. Wa rafa'na laka dzikra. Kata Allah, Muhammad, aku telah mengangkat setinggi-tingginya derajatmu. Laka dzikra, saking tinggi dan agungnya Nabi Muhammad. Maka kata Allah, di mana disebut namaku, pasti sudah disebut namamu Muhammad. Alhamdulillah. Betul betul. Salat Jumat kita tidak akan sah, khutbah Jumat kita tidak akan sah jika di dalam baca khutbah tidak membaca salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Berarti membaca salawat di dalam salat hukumnya wajib, membaca salawat di dalam khutbah hukumnya wajib. Maka tidak sah salat seseorang, tidak sah khutbah seseorang, maka di dalam khutbahnya tidak membaca salawat kepada Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Inilah harus kita tahu hebatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir di mana, Bu? Lahir di mana, Bu? Di kota Mekah. Pada tanggal berapa, Bu? Tahun berapa? Tahun gajah, betul? Tahunnya tahun gajah. Tahun Masehinya berapa? 571 Masehi di kota Mekah pada tahun Bin. Betul. 571 Masehi di kota Mekah pada tahun Bin. Dari itu kita
presiden. Wah, jadi apa saya alhamdulillah walaupun lahirnya kakek kayu ibu tahun 40-an, saya kelahiran 80-an, insya Allah saya hafal. Nah, berdamaian, itu zaman itu semua tuh. Nah, suasana di kota santri pempek